rencananya akan melakukan praobservasi ya terkait pembelajaran individual yang nanti akan Ibu lakukan kepada siswa ya Bu ya. Iya baik, waalaikumsalam Bu Sisi, terima kasih juga atas waktunya. Baik, di sini juga saya sudah siap untuk melakukan praobservasi pada hari ini. Oke baik Ibu, untuk pembelajarannya ini kan individual ya Bu, berarti itu fokusnya kepada satu siswa ya Bu, kepada satu siswa aja. Bisa mau Ibu jelaskan mungkin spesifikasi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu harapkan gitu nantinya di siswa tersebut itu apa? Baik, tujuan pembelajaran dari yang akan saya lakukan nanti adalah nanti saya akan memberikan salah satu teks kepada siswa. Jadi nanti diharapkan siswa tersebut dapat menggali apa sih ide pokok ataupun gagasan utama dari teks tersebut. Seperti itu. Tujuannya udah sangat jelas ya Bu ya. Lalu terkait dengan materi dan alokasi waktunya itu apa Ibu sudah siapkan? Baik, jadi di sini tuh juga saya sudah siapkan. Jadi teks tentang manfaat sarapan pagi yang hanya terdiri dari 3 paragraf. Terus juga saya sudah memperkirakan nih waktu yang dibutuhkan itu sekitar kalau dari jam mata pelajaran itu sekitar 5-10 menit untuk keseluruhan proses, mulai dari pengantar hingga nanti penemuan dari ide pokok yang disampaikan oleh siswa tersebut, seperti itu. Oh bagus. Nah mengenai strategi nih Bu, apa metode pembelajaran yang nantinya akan Ibu pakai atau Ibu gunakan itu Ibu rencananya pakai apa? Saya itu menggunakan metode guide reading, itu membaca yang terbimbing gitu. Jadi nanti walaupun siswa membaca tapi tetap saya bimbing. Terus juga nanti perlahan-lahan aja, nggak yang harus keseluruhan langsung dibaca. Terus juga nanti kalau misalnya mau mengajukan pertanyaan ataupun terkait kayak materi pertanyaan berkuantik itu juga akan diselipin. Jadi lebih ke apa ya, tektokannya itu enak seperti itu Ibu, dan juga mengarahkan mereka untuk menyimpulkan ide pokoknya itu secara bertahap, enggak yang dari satu teks langsung ada gitu. Oh berarti bertahap per paragraf gitu ya Bu ya. Nah untuk metodenya sih udah sangat tepat ya Bu untuk konteks individual itu. Kemudian untuk hal yang perlu dipertimbangkan mengenai kebutuhan belajar spesifik dari siswanya itu ada nggak Bu? Untuk itu tuh nanti perlu saya bakalan melihat kebutuhan apa yang dimiliki oleh siswa, terus biasanya lebih mudah apa menggunakan metode apa yang dia pahami, kayak apakah melalui gambar visual ataupun melalui diskusi kayak gitu. Terus juga saya akan memberikan contoh ilustrasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemantik. Contohnya nanti saya kasih, terus juga nanti kita memerlukan waktu untuk berpikir sedikit lebih lama untuk merumuskan jawabannya. Jadi anak-anak ada space waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Oke, terima kasih Ibu ya atas informasinya. Nah Bu, itu tuh menjadi kunci ya dalam pendekatan Ibu nanti berarti ya. Nah, berdasarkan diskusi kita yang udah disampaikan dari RPP juga ya Bu ya, untuk observasi kali ini saya ada fokusnya kepada beberapa hal nih, terutama ke 4 temuan atau 4 area tertentu. Yang pertama itu saya akan mengobservasi mengenai kejelasan penyampaian Ibu nanti, instruksi itu bagaimana Ibu memastikan bahwa setiap langkah dan tugasnya itu tuh bisa dipahami oleh siswa tersebut, seperti itu. Nah yang kedua, interaksi dari Ibu dan juga dari siswa nantinya gitu, kayak kualitas komunikasinya apakah terjadi secara 2 arah atau tidak, seperti itu. Yang ketiga, pendekatan individual Ibu, seperti bagaimana Ibu bisa mengakomodasikan ya kebutuhan siswa, kayak Ibu bisa nggak nih memberikan contohnya gitu, atau memberikan waktu untuk si siswa tersebut tuh bisa berpikir secara ekstra gitu. Sama yang terakhir itu Ibu bisa memberikan feedback ya atau umpan balik. Jadi umpan balik ini tuh Ibu kasih kepada siswa ketika siswa sudah nantinya berhasil menemukan atau memberikan jawaban, seperti itu ya Bu ya. Nah untuk keempat fokus tadi apakah Ibu setuju atau mungkin ada Ibu keberatan? Oke, untuk keempat fokus tersebut saya insya Allah setuju. Terus juga saya melihat itu sangat relevan dengan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Jadi sudah cukup sih Bu, dan saya akan berusaha untuk memaksimalkan saat observasi nanti. Oke, baik, itu bagus sekali ya Bu ya. Nah, jika tidak ada lagi mungkin yang perlu Ibu sampaikan atau Ibu tambahkan, pembelajarannya itu nanti akan kita observasi setelah pertemuan ini ya Bu, setelah pertemuan pra-observasi ini. Semoga selalu sukses ya Ibu ya. Amin, terima kasih atas waktunya juga Ibu.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Eka. Gimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Jadi yang pertama itu adalah nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah teks pendek. Nah, Ibu juga berharap kamu itu nanti bisa memahami langkah-langkah dalam menentukan ide pokok dengan baik. Nah, Ibu juga menjelaskan kenapa kamu sendiri di sini. Jadi fokus pembelajaran Ibu hari ini itu adalah pembelajaran individual. Jadi Ibu minta tolong ke kamu untuk mewakili teman-teman kamu untuk menjadi pembantu dalam proses pembelajaran hari ini, seperti itu. Oke, sebelumnya kita langsung aja ya. Jadi ini Ibu punya teks ilustrasi singkat, jadi coba kamu perhatiin. Jadi ada seorang atlet yang setiap hari itu berlatih keras, bahkan saat hujan. Ia juga bangun jam 4 pagi untuk berlari. Nah, ide pokok dari teks tersebut tuh kira-kira apa? Kamu mengerti nggak sih cara kita mencari intinya dulu? Ya Bu, jadi harus tahu intinya dulu ya Bu. Oke, betul sekali. Sekarang kita gunakan teks nyata. Jadi itu tuh berjudul Manfaat Sarapan Pagi. Instruksi pertama, silakan kamu baca paragraf pertama ini dalam hati. Ambil waktu yang cukup, nggak perlu buru-buru. Nih. Oke, baik. Sudah dibaca ya? Oke. Setelah membaca, menurut kamu apa sih yang sedang dibahas oleh paragraf ini? Menurut aku ide pokok dari paragraf ini itu pentingnya menjaga kebersihan rumah Bu. Oke, baik. Itu ya ide pokok menurut kamu. Tepat sekali. Kamu langsung menemukan intinya. Itu bagus banget. Sekarang Ibu minta bagian mana yang membuat kamu yakin kalau ini tuh adalah ide pokoknya. Tunjukkan coba pada Ibu. Untuk bagiannya itu ada di kalimat pertama dan kedua Bu. Jadi kalimat lain itu sudah menjelaskan kalimat itu gitu Bu. Oke, baik. Benar, kamu juga sudah memahami konsepnya seperti apa. Itu tuh namanya kalimat utama sekar. Nah, sekarang kita coba ya paragraf berikutnya. Ini silakan dibaca. Membaca buku memiliki banyak manfaat luar biasa bagi fungsi otak manusia. Kegiatan ini dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Selain itu, dengan membaca, kita juga dapat menambah kosakata baru yang berguna untuk komunikasi sehari-hari. Kebiasaan membaca secara rutin dapat menjaga otak tetap aktif dan sehat. Sudah? Udah. Baik. Bagaimana dengan paragraf kedua yang tadi kamu baca? Apakah ide pokok dari teks tersebut? Ide pokoknya itu adalah manfaat buku bagi otak Bu. Oke, bagus sekali. Kamu juga semakin bisa cepat ya menemukan ide pokok dari bacaannya. Kita coba satu paragraf terakhir nih. Silakan kamu baca lagi dengan seksama. Oke, saya baca ya Bu. Paragraf ketiga yaitu pencemaran udara merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat perkotaan. Asap kendaraan bermotor dan pabrik adalah penyumbang utama polusi. Dampak bisa berupa penyakit pernapasan seperti asma dan ispa. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk mengatasinya. Oke. Nah, ini kan tadi teks terakhir ya. Gimana menurut kamu paragraf terakhir ini ide pokoknya itu tentang apa? Ide pokoknya itu tentang pencemaran udara di kota Bu. Oke, tepat sekali. Ide pokoknya memang mengenai bahaya pencemaran udara ya. Jadi dari 3 paragraf yang
tadi udah kita pelajari sama-sama, kamu tuh berhasil menemukan semua ide pokoknya. Itu bagus sekali. Oke. Hebat. Jadi hari ini mungkin kamu sudah bisa menemukan ide pokoknya dengan benar. Saya bangga dengan usaha kamu hari ini. Terus semangat belajar ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar membedakan ide pokok dengan kalimat penjelas secara lebih mendalam ya. Oke Bu. Baik, terima kasih. Pembelajaran hari ini dicukupkan sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Balkis. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya dan dedikasi Ibu untuk pembelajaran tadi bersama siswa. Nah, karena tadi udah tahap prajurit kita lakukan ya Bu ya, terus observasi juga sudah. Sekarang kita akan melakukan tahap pasca observasi nih Bu, setelah Ibu menyelesaikan tahap observasi tersebut. Bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi? Oke, waalaikumsalam Ibu Sisi. Saya merasa cukup lancar, alhamdulillah. Karena tadi pembelajarannya juga individual, ini memang memungkinkan saya untuk benar-benar fokus ke materi apa yang akan saya berikan dan apa kebutuhan dari siswanya. Terus juga dari kemampuan gitu-gitu saya juga bisa dapat melihat secara lebih spesifik seperti itu. Oke, syukur kalau begitu ya Bu ya. Nah, sekarang kita lihat ya Bu ya hasil dari yang sudah saya nilai tadi berdasarkan pembelajaran yang Ibu lakukan dan juga berdasarkan fokus kepada yang udah kita sepakati ya Bu ya. Nah, di sini mengenai kejelasan instruksi, saya melihat tadi Ibu sudah memberikan penjelasan yang jelas ya kepada siswa dan juga udah sistematis gitu dalam memberikan arahannya, dalam membaca dan juga tentunya menentukan ide pokok ya Bu ya. Nah, itu adalah merupakan suatu keunggulan yang dimiliki oleh Ibu Balkis nih Bu. Gitu. Nah, terus juga selain itu saya mencatat nih bahwa interaksi tadi Ibu dengan siswa itu udah berjalan sangat baik ya Bu ya. Jadi udah ada interaksi secara dua arah nih gitu. Siswa juga tadi tampak nyaman belajar dengan Ibu dan juga aktif banget ya Bu ya dalam menjawab, bahkan siswa itu bisa menunjukkan buktinya juga nih terkait kalimat utamanya ada di mana gitu ya, terkait ide pokoknya ya Bu ya. Nah, pemberian umpan balik atau feedback yang Ibu berikan kepada siswa juga itu udah sangat bagus. Siswa juga jadi merasa dihargai, siswa jadi merasa termotivasi ya Bu ya. Itu penilaian yang sudah saya nilai berdasarkan fokus kita tadi nih Bu, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Sisi. Saya juga sudah berusaha menerapkan metode weight training dan memberikan waktu untuk berpikir lebih lama pada siswa agar siswa itu juga bisa mencerna dengan baik apa yang ada menjadi ide pokoknya kayak gitu. Iya, betul. Apakah dari observasi yang telah Ibu lakukan tadi ada masukan ataupun hal yang perlu saya tingkatkan Bu untuk pembelajaran ke depannya? Kalau dari saya mungkin ada ya di area pengembangan khususnya pada pendekatan individual dan juga diferensiasi media, karena tadi kan kita belum menggunakan media yang terlalu banyak ya Bu ya. Nah, saya ingin ingat Ibu tuh tadi memberikan contoh nih bahwa ilustrasi lisan ya kan, Ibu memberikan paragraf di awal secara langsung gitu, itu bagus Bu seperti itu. Tapi mungkin nanti Ibu bisa memperkaya pemahaman siswanya mungkin dengan lebih visual lagi gitu Bu. Jadi bisa Ibu tambahkan contoh visual kayak mungkin nanti Ibu ada bikin mind map gitu, ataupun Ibu stabiloin aja nih kalimat utamanya biar lebih warna-warni gitu. Jadi siswa tuh lebih paham melihatnya gitu. Atau bisa Ibu di papan tulis juga gitu. Atau pakai kartu teks kayak gitu juga bisa. Jadi siswa lebih tervisualisasikan dengan pembelajarannya seperti itu Ibu. Namun kalau untuk secara keseluruhan sih pendekatan individual yang Ibu Balkis sudah lakukan itu bisa memberikan waktu yang tunggu ya atau white time dan juga umpan balik yang bagus dan juga sudah efektif sih. Jadi sudah sesuai ya dengan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan gitu. Silakan boleh mungkin duduk di sebelah Ibu Balkis. Kita akan melakukan refleksi secara singkat ya. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya yang sudah membantu Ibu Balkis terkait pembelajaran tadi. Menurut
menurut Nasekar, kira-kira apa sih pendapat Nasekar nih terkait pembelajaran tadi? Apakah pembelajaran dari Ibu Balki sudah mudah untuk dipahami gitu? Penjelasan dari ibu gurunya itu udah sangat saya pahami, dan ibu juga sabar untuk membiarkan saya berpikir untuk memilih ide pokoknya, Bu. Iya betul. Oke, terima kasih Ana ya. Saya catat dulu, itu masukan yang sangat baik. Oke, silakan ya, silakan kembali ke kelasnya ya. Terima kasih. Oke, baik Ibu Balkis, tadi sebagai tindak lanjut dari supervisi yang kita lakukan kali ini, saya mengusulkan agar Ibu itu bisa mencoba mengintegrasikan dalam media visual tadi ya, bisa dengan papan tulis atau mungkin kayak proyektor gitu, bisa ya Bu ya, ditampilkan contoh teksnya, terus Ibu warnai dengan stabilo dan seperti itu. Nanti kita akan menjadwalkan ulang ya Bu terkait supervisi berikutnya di bulan depan mungkin ya Bu ya, dan fokus observasinya saya akan ubah nih menjadi variasi latihan, mungkin contohnya kayak latihan ide pokok dengan teks yang lebih panjang lagi gitu ya Bu ya, atau yang teks yang ada gambar-gambarnya kayak gitu dalam pembelajaran individual juga tentunya, seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih atas saran dan masukannya. Saya akan terapkan di pertemuan dan juga pembelajaran saya setelah ini. Semoga saya juga makin bisa mengembangkan cara mengajar saya agar bisa lebih baik lagi dan siswa menjadi lebih menangkap apa yang ingin saya sampaikan. Terus untuk menyiapkan media visual juga beberapa tambahan yang Ibu sarankan lagi akan saya siapkan untuk di pelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak atas masukan dan bimbingannya Ibu. Sama-sama Ibu Balkis, terima kasih kembali, semoga sukses selalu ya Bu ya. Oke, saya akhiri ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sekar, bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Balkis, alhamdulillah baik. Oke, jadi sesuai dengan agenda yang sudah kita tetapkan beberapa waktu lalu, jadi di hari ini saya akan mengadakan praobservasi untuk kelas Ibu. Saya dengar di jadwal itu Ibu ada mengajar di kelas 8 untuk mata pelajaran ekonomi ya nanti? Iya Bu, benar. Saya akan mengajar di kelas ekonomi, materinya itu adalah kebijakan moneter dan fiskal. Oke, tujuan pembelajaran spesifik apa sih yang mau Ibu ambil nanti di kelas? Tujuan utama saya adalah untuk siswa agar mampu memahami dan menganalisis perbedaan kebijakan moneter dan fiskal, lalu mengetahui contoh nyata serta menjelaskan dampaknya dengan bahasanya sendiri serta menganalisis studi kasusnya Bu. Oke, tujuannya udah bagus ya, udah spesifik juga. Area pengembangan apa sih yang nanti ingin Ibu fokuskan saat lagi mengajar? Oke, area pengembangan yang ingin saya fokuskan yaitu bagaimana saya itu bisa membimbing siswa agar mereka bisa berpikir lebih mandiri saat membandingkan kedua kebijakan Bu. Oke, bagus. Area pengembangannya juga sudah spesifik. Terus strategi apa yang ingin Ibu lakukan ataupun model pembelajaran apa yang ingin Ibu gunakan? Baik, strategi yang saya akan gunakan itu adalah model problem based learning Bu, dengan studi kasus. Itu dengan studi kasus ya, bagus. Baik, dalam observasi nanti juga saya akan fokus kepada beberapa hal untuk penilaiannya. Jadi yang pertama itu adalah kejelasan instruksi yang Ibu berikan kepada siswa, terus juga bagaimana alur bimbingan yang Ibu berikan, dan juga yang terakhir itu bagaimana output dari siswa yang apakah dia mampu untuk menganalisis studi kasus yang Ibu berikan, seperti itu. Apakah Ibu setuju? Setuju Bu, terima kasih atas bantuannya Bu. Baik, sama-sama. Kalau begitu sampai bertemu di kelas. Saya harap nanti pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan juga siswa dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sisi. Waalaikumsalam Ibu, selamat
sebagai perwakilan dari kelas untuk pembelajaran individual. Oke Ibu. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Boleh. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter ya Bu, kalau menurut saya itu lebih ke kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di kita nih di masyarakat gitu. Misalnya kayak suku bunga gitu, pengaturan suku bunganya seperti apa, itu kebijakan moneter. Ya, itu jawabannya bagus. Lalu sekarang ini selanjutnya untuk kebijakan fiskal itu Kalau untuk fiskal ya Bu ya, kalau untuk fiskal itu lebih ke kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau tadi kan bank sentral ya, kalau sekarang itu pemerintah, di mana ini tuh mengatur pajak dan juga belanja negara untuk menjaga kestabilan ekonomi kita. Gitu. Nah, sekarang ini tolong jelaskan perbedaan inti dari keduanya. Perbedaan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya Bu ya. Untuk perbedaannya itu ada di pelaku dan di instrumennya Bu. Kalau misalnya moneter itu kan mengatur uang yang beredar dan itu dilakukannya oleh bank sentral ya kan. Nah sedangkan kalau kebijakan fiskal itu mengatur pajak dan pengeluaran negara dan itu dilakukannya oleh pemerintah seperti itu Ibu. Oke, itu jawabannya benar. Nah, baik, sekarang ini kita lanjut ke studi kasus pertama. Perhatikan baik-baik transisi ke problem based learning. Nah, studi kasus pertama itu adalah negara A mengalami kenaikan harga barang secara terus-menerus atau yang disebut inflasi yang disebabkan oleh terlalu banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Nah, untuk situasi ini kebijakan apa yang paling tepat untuk menurunkan inflasi dan jelaskan alasannya? Oke, kalau menurut saya kebijakan moneter ya Bu, karena ini kan terkait bunga ataupun terkait uang ya Bu ya. Dan bank sentral ini sebagai pelakunya itu dia bisa menaikkan suku bunganya supaya jumlah uang yang beredar itu bisa berkurang gitu, yang nantinya itu akan menekan permintaan dan juga menurunkan adanya inflasi tadi gitu. Jadi jawaban saya itu adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Benar ya, Sisi. Nah, selanjutnya itu adalah sebutkan satu contoh kebijakan moneter nyata di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan bank sentral kita berarti Bank Indonesia ya, Bank Indonesia. Nah, BI itu pernah menaikkan BI rate. BI rate ini tuh tujuannya supaya negara kita itu tidak terjadi inflasi Bu gitu. Tepat sekali ya, Sisi. Nah, sekarang ini kita lanjut ke studi kasus kedua, yaitu situasinya berbeda. Nah, studi kasus kedua ini yaitu negara B mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang drastis. Nah, dengan tingkat pengangguran yang tinggi, daya beli masyarakat yang lemah. Untuk kasus ini, kebijakan apa sih yang paling cocok untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Nah, kalau untuk studi kasus kedua ini, kebijakan yang cocok itu kebijakan fiskal ekspansif ya Bu, di mana pemerintah itu bisa meningkatkan belanja negara atau bisa menurunkan pajak rakyat gitu ya, atau pajak beli itu untuk mendorong ekonomi dan juga investasi negara kita kayak gitu. Kalau contoh nyatanya itu apa sih? Contoh nyata di Indonesia tuh pemerintah tuh saat itu pernah ya menambahkan anggaran paket infrastruktur untuk membuka lapangan kerja dan juga mendorong konsumsi dari masyarakat. Baik, Sisi. Mungkin terakhir itu adalah kesimpulan perbedaan kebijakan moneter dan fiskal dari dua studi kasus yang sudah diberikan. Kalau kesimpulan terkait kebijakan moneter itu dia itu mengendalikan inflasi ya, inflasi negara. Terus kalau misalnya kebijakan fiskal itu mendorong pertumbuhan lewat belanja dan juga lewat pajak seperti itu. Oke, bagus banget ya pernyataan dari Sisi. Terima kasih Sisi. Mungkin pembelajaran hari ini diselesaikan. Kamu menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Nah, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Baik Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Oke, assalamualaikum Ibu Sekar. Waalaikumsalam Ibu. Oke, tadi saya sudah melihat pembelajaran Ibu di kelas secara langsung. Mungkin ini saya mau bertanya beberapa hal. Yang pertama itu, menurut Ibu gimana sih tadi pembelajaran yang Ibu udah lakukan? Alhamdulillah Bu, pembelajaran yang saya sudah lakukan itu sangat lancar ya. Terus Sisi juga bisa mengikuti studi kasus dan memahami perbedaan kedua kebijakannya. Oke,
juga melihat ibu memberikan instruksi yang jelas dan alur bimbingan ibu juga sangat positif ya dalam mendorong siswa untuk berpikir secara mandiri untuk menganalisis studi kasus yang telah ibu berikan. Iya. Alhamdulillah Bu, saya memang ingin mereka itu memahami alur berpikirnya. Saya punya 2 saran kecil, mungkin nanti dapat ibu terapkan untuk pembelajaran ibu ke depannya. Jadi yang pertama itu variasi studi kasus. Kalau misalnya ibu emang memberikan studi kasus itu bisa ditambah ya Bu. Terus misalnya kayak studi kasusnya itu dibuat yang lebih kompleks karena kan tadi cuma studi kasus kecil aja gitu ya. Nah, terus yang kedua itu studi kasus tambahan juga bisa dikaitkan ibu dengan hal-hal yang ada di sekitar murid, apakah itu kayak misal kasus-kasus viral itu kan bisa memantik siswa untuk lebih interaktif, juga lebih semangat dalam belajarnya karena kan biasanya anak-anak zaman sekarang suka yang viral-viral gitu ya. Terima kasih Bu atas masukannya, itu sangat membantu sekali. Mungkin saya akan menerapkannya di pertemuan berikutnya Bu. Oke, secara keseluruhan pembelajaran ibu itu sudah sangat baik, terstruktur, terus juga komunikatif, serta efektif gitu untuk siswa. Terima kasih banyak Bu Sekar atas kerjasamanya hari ini. Sampai bertemu lagi. Semoga setelah ini masukan saya juga bisa ibu terapkan di pembelajaran ibu setelah ini. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Saya mungkin izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Oke. Nah, hari ini itu kita akan melakukan supervisi model klinis. Nah, di sini saya bukan penilai tetapi menjadi teman refleksi. Nah, setelah pembelajaran nanti kita akan diskusikan bersama apakah Ibu setuju dengan alur supervisi ini. Setuju Bu, karena sebenarnya supervisi itu membantu saya banget ya dalam penerapan pembelajaran saya nantinya supaya lebih baik lagi tentunya itu. Jadi saya sangat amat setuju. Oke, baik. Mungkin sekarang ini kan Ibu sebagai guru IPS. Iya betul. Nah, mungkin sekarang ini yang akan Ibu adakan itu materi apa ya Bu? Untuk materi PES kali ini saya akan belajar tentang interaksi sosial Bu, khususnya mungkin pada contoh kerjasama dan juga konflik yang biasanya suka terjadi nih di sekolah itu apa aja kayak gitu. Sangat menarik ya Bu. Mungkin metode yang Ibu ajarkan itu apa ya? Untuk metodenya nanti saya akan kasih studi kasus gitu Bu, dan juga diskusi problem solvingnya itu seperti apa gitu, siswanya nanti gimana kayak gitu. Jadi siswa nih baca nih sebuah kasus ya, sebuah studi kasus. Nah nanti siswa tersebut akan menganalisis cara penyelesaiannya seperti apa kayak gitu. Oke, mungkin bagaimana cara Ibu untuk mengaktifkan siswa dan mengelola partisipasi mereka? Untuk mengaktifkan pasti biasanya kayak yang udah biasa kita lakukan ya, kita kasih pertanyaan pemantik dulu nih kepada siswa yang bisa memicu siswa itu lebih berpikir di awal gitu. Kemudian saya akan menunjuk salah satu siswa nantinya untuk membacakan si kasus tersebut dan gimana cara dia menyelesaikannya atau memecahkan kasus tersebut gitu. Namun saya juga tetap menjaga ya Bu agar siswa itu tuh tidak tertekan, khususnya siswa-siswa yang mungkin merasa malu gitu. Kayak gitu. Bagus banget ya. Untuk evaluasi Ibu menilai dari apa ya? Untuk penilaian biasanya saya pemahaman konsep sih Bu, dan gimana cara kemampuan siswa tersebut dalam merumuskan sebuah masalah atau dalam menentukan sebuah masalah itu bagaimana. Jadi fokusnya itu tuh bukan
terkait benar atau salahnya si siswa tersebut, tapi bagaimana sih cara siswa tersebut itu dapat berpikir dan menganalisis dari kasus yang saya berikan, seperti itu. Oke Bu, mungkin itu ada yang ingin saya tanyakan, dan saya akan memberikan tanggapan, yaitu saya akan mengamati 3 hal. Yang pertama itu adalah penjelasan instruksi ibu, lalu selanjutnya ada pengelolaan kelas saat diskusi dan interaksi guru dan siswa. Apakah ibu setuju? Setuju Ibu, karena itu juga baik ya untuk saya. Oke, baik Bu, mungkin nanti saya akan mempersiapkan ya untuk memulai pembelajarannya. Oke, terima kasih ya Ibu. Kalau begitu mari kita akan menuju ke kelas, dan saya akan duduk di samping Ibu, dan mungkin semoga sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Anak Balkis, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anak Balkis. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu. Oke Anak Balkis, jadi di sini kita akan belajar nih, nanti kamu mewakili kelas kamu ya untuk pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang interaksi sosial, materi IPS nih. Untuk interaksi udah sering banget, jadi kita juga lagi interaksi ya kan ya. Jadi mungkin Anak Balkis sudah tidak asing lah dengan interaksi sosial ini. Oke Anak Balkis, menurut Anak Balkis interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial itu ini bukan sih Bu kayak yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Iya betul. Bagus. Jadi interaksi sosial juga punya banyak bentuk ya Naya. Ada yang kerjasama, ada juga yang contohnya tuh konflik gitu. Kalau misalnya kerjasama di sekolah, Agakis bisa kasih contoh nggak? Kalau di sekolah itu yang aku paham kayak misalnya nih kita biasanya kan setiap tahun ada kegiatan ini ya Bu, kejuaraan per kelas gitu. Iya. Nah biasanya kan di kelas meeting juga ada misalnya lomba kebersihan kelas. Nah kita nanti kerjasama gotong royong sekelas buat ngebersihin kelas, terus nanti ngehias biar rapi, biar menang. Iya, sama kayak piket kelas juga. Iya, kerjasama. Oke deh, tuh contoh yang bagus banget ya Kak Balkis. Nah sekarang Ibu pengen nih kamu baca teks khusus untuk konflik gitu ya. Tadi kan udah contoh kerjasama. Tolong baca dengan lantang ya Kak Balkis ya. Ini untuk contoh kasusnya. Oke, aku izin baca ya Bu. Jadi 2 siswa bernama Dani dan Arman memperebutkan tempat duduk dekat jendela. Dani merasa ia lebih dulu datang, sedangkan Arman tuh merasa dia selalu duduk di sana setiap hari. Mereka saling kesal dan tidak mau mengalah satu sama lain. Teman-teman di kelas ikut ribut dan suasana menjadi tidak nyaman. Guru yang masuk kelas melihat hal ini dan meminta mereka menyelesaikan masalah secara baik-baik. Oke, itu nah itu contoh salah satu konflik yang biasa terjadi di sekolah ya Nabalkis. Terima kasih sudah membacakan. Sekarang menurut Nabalkis gimana sih cara kita menyelesaikan konflik tersebut? Bisa nggak Nabalkis jelaskan nih langkah-langkahnya itu seperti apa? Kalau menurut saya tadi kan dia berantem ya Bu. Nah menurut saya itu harusnya diomongin dulu baik-baik, nggak usah saling emosi, nggak usah marah-marah. Terus juga tadi Dani sama Arman aturan saling bertanya dari POV masing-masing gitu, kayak menurut Dani seperti apa, menurut Arman seperti apa. Nah setelah mereka ngomong baik-baik, semisal nih nggak ada yang mau ngalah lagi, tetap makin panas suasananya. Menurut saya tadi kan ada guru juga, ya udah minta guru buat jadi penengah gitu. Nanti biar guru aja yang menentukan siapa yang boleh duduk di situ, biar ada yang menentukan gitu, nggak dari mereka lagi kayak gitu Ibu. Jawabannya bagus sekali ya, berarti benar-benar lengkap banget ya ini. Jadi benar konflik itu sebenarnya wajar banget ya terjadi, apalagi kita kan banyak ya siswanya, banyak orang berbeda perilaku, berbeda pemikiran juga, pasti ada namanya konflik
konflik ya Nah ya. Tapi dari konflik itu tuh yang paling disoroti adalah bagaimana sih cara kita menyelesaikannya dengan menggunakan tadi berarti sebuah komunikasi ya. Nah komunikasi itu tuh penting banget supaya tidak merugikan orang lain. Nah Balkis setuju nggak dengan statement itu? Iya Ibu setuju banget. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya terkait interaksi sosial tadi itu tuh berupa kerjasama yang menguntungkan, terus juga konflik yang bisa jadi pembelajaran untuk kita semua dalam memperbaiki suatu hubungan. Terima kasih ya Nak Balkis atas pembelajaran hari ini. Semoga pembelajarannya memberikan manfaat nih untuk Nak Balkis. Terima kasih banyak juga Ibu atas pembelajaran hari ini. Seru banget materinya, informatif juga, banyak studi kasus. Oke, mungkin Ibu cukupkan aja ya Nak Balkis. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Oke, terima kasih ya Ibu udah hadir di pasca observasi supervisi ini. Nah, mungkin bagaimana nih perasaan Ibu saat mengajar tadi? Untuk perasaan sih awalnya saya gugup ya Bu ya, takut juga karena kan dilihatin sama Ibu nih saat saya ngajar. Cuman lama-kelamaan saya mulai enjoy dan juga lancar ngajarnya karena anak-anak tuh juga aktif ya dalam menjawab apapun yang saya tanya. Seperti itu Bu, saya jadi merasa cukup enjoy nih belajarnya gitu. Namun saya juga melihat interaksi Ibu dan Balkis itu sangat baik ya. Nah, Ibu ini mengapresiasi jawaban siswa saat dan membiarkannya mereka berpikir secara mandiri. Itu sangat bagus. Nah, mungkin apa bagian yang menurut Ibu tuh paling berjalan dengan baik? Pasti dalam hal studi kasus ya Bu, ketika saya memberikan studi kasus kepada Nak Balkis, Nak Balkis bisa berpikir nih dengan kritis cara cara Nak Balkis menganalisis dan juga Nak Balkis menyelesaikan solusinya itu bagaimana gitu. Jadi menurut saya itu hal yang paling penting dan itu kan tujuan utama kita juga kan supaya siswa tersebut itu bisa berpikir secara kritis, cara menganalisis masalah dan juga memberikan solusinya gitu. Jadi itu sangat amat efektif Ibu. Oke. Saya setuju banget pernyataan dari Ibu ya. Nah, namun saya ingin memberikan saran kecil, yaitu saat memberikan instruksi membaca studi kasus mungkin bisa lebih spesifik. Contohnya itu seperti fokus pada penyebab dan cara menyelesaikan masalahnya. Itu membantu siswa agar memahami arah tugasnya itu seperti apa. Oh iya, oke. Mungkin ada lagi Ibu? Nah, mungkin secara keseluruhan pembelajaran Ibu sudah efektif dan menyenangkan ya Bu dan bermakna. Nah, saya sangat mengapresiasi Ibu untuk pemilihan metode studi kasusnya itu sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya Ibu atas masukan dan sarannya. Nanti itu akan saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak Ibu Setar atas bimbingannya dan meluangkan waktunya untuk saya. Senang banget saya bisa belajar bersama dengan Ibu Setar. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi ya dalam proses pembelajaran ini. Oke, terima kasih banyak ya Ibu. Mungkin satu kata itu semoga kita bisa sukses bareng ya. Oke. Amin. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.